Jadi kalau dikatakan Tuhan mengambil rupa karena Tuhan itu serupa, bias daripada Tuhan manusia. Berarti bisa jadi orang di luar daripada Islam, orang yang di luar daripada Kristen, sekte apapun itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Buddha, menjadi Zeus, menjadi Krishna, ya mungkin juga menjadi makhluk aneh gitu ya. Tergantung daripada selera orang-orang yang mau percaya kepada makhluk itu. Mereka yang mengatakan Tuhan menjadi Krishna, ya nggak bisa disalahkan. Karena mereka ada pada konsep karikatur yang mereka buat tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada Dewa Matahari, Dewa Horus misalnya, atau Attis atau Hermes, kita nggak bisa menyalahkan mereka berarti. Mereka juga benar. Ya begitu juga kalau konsep Kristen mau diterima begitu saja. Yesus itu berarti Tuhan yang datang dalam rupa makhluk, yang datang yang serupa dengan makhluk. Tapi apa tujuan kita berdiskusi kalau yang kita itu ingin ceritakan berkaitan dengan logika, berbicara dengan filsafat, kalau ternyata yang diutamakan ini adalah akal-akalan dan mengutamakan kemudian doktrin dan dogma. Untuk apa diskusi ini dibentuk? Padahal kita berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tak ada yang tahu. Alam ini dicipta dengan seambrek ciptaan yang ada di atasnya. Tuhan itu sudah ada. Penciptanya sudah ada. Mau kita imani ataupun tidak, Tuhan tidak kurang. Dia mau menjadi makhluk atau dia mau mengambil rupa makhluk atau dia mau serupa dengan makhluknya, Tuhan tidak akan pernah kurang. Tanpa dia melakukan itu. Oh tidak, Tuhan harus menjadi manusia supaya ada saksi. Wah, parah ini. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi serupa dengan makhluknya, Tuhan itu menjadi tak ada. Waduh, parah itu. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, disaksikan 12 orang, lalu siapa saksi Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Ada yang menyaksikan. Oh nggak ada, oh berarti Tuhan itu nggak ada dong. Ini logika kayak mana ini yang dipakai? Justru kalau kita berfilsafat, dengan kita bercermin pun kita sudah tahu Tuhan itu ada. Dengan kita hidup pun kita udah tahu Tuhan itu pasti ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian kita membuat karikatur sesuai dengan selera. Oh Tuhan harus menjadi bayi, Tuhan harus menjadi ini. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Orang yang berakal dan akalnya itu kemudian dicakupi dengan kebenaran wahyu, Tuhan itu ada tanpa mesti kita harus lihat. Tanpa mesti harus ada saksi. Apa gunanya ada saksi ternyata yang disaksikan itu hanya manusia? 1 juta saksi tanya, yang kamu lihat makan dan tidur itu siapa? Tuhan. Bukan, dia manusia. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang-orang yang punya keinginan kemudian melihat Tuhan. Karena keterbatasan akal sehatnya untuk menapaki keberadaan pencipta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ada tanpa awal. Makanya dikatakan dia maha awal. Artinya kalau Tuhan itu ada tanpa awal, sebelum kita dicipta, sebelum kita bisa, sebelum kita kemudian ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu kita ada, kita menginginkan dia harus nampak. Kalau dia nampak berarti dia sudah bukan Tuhan. Karena dia memiliki keterbatasan. Nah sekarang, saya sebagai orang beriman, itu kekuatan logika. Kekuatan logika sederhana yang orang awam pun bisa paham. Nah sekarang, sebagai orang beragama, saya tidak bisa lepas dari dalil. Maka sebagai muslim, saya mengajukan sebuah dalil dalam kitab suci saya, laisa kamitslihi syai'. Ya, aku suka dengan komunikasi atau pembicaraan, tapi tidak stuck masalah di ayat-ayat biasa saja ya. Tapi mengundang kekritisan pikir. Tuhan itu bukan menyerupai makhluk. Sekali lagi, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah Tuhan menjadi manusia. Ya Tuhan, manusia. Tuhan mau di Pluto, mau di alam barzah, mau di dunia mana, manapun tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi apapun.
Nah, makanya saya katakan di Kejadian 1 ayat 26, di sana manusia, itu manusia bahasa Ibraninya Adam ya. Manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan representasinya Tuhan. Sesuai dengan blueprintnya Tuhan, selem demut, gambar rupa. Jadi kalau masalah selem itu, selmenu itu bicara tentang pikiran, emosional, kehendak. Kalau demut itu bicara seperti ukiran, pola, peta. Coba buka aja nanti kalau punya interlinear, aku bisa buka nanti kalau misalnya diizinkan buka, tapi ini aku sampaikan narasi supaya tidak wasting time ya. Selem demut. Jadi demut itu bicara body physically, soma. Body itu ya kepala, tangan, kaki, bentuk pola. Kalau kita menjahit, kita sudah polanya kan. Nah, jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan selem demut representasi Tuhan. Nah, kalau di dalam Kabbalah itu mereka bikin satu gambar peta itu Sefirot. Jadi di situ ada dat, ada caternya, ada binahnya, ada apanya. Nah, yang 3 di atas itu bicara intelektual. Makanya kita pun punya intelektual. Yang 7 itu bicara tentang emosional. Jadi Tuhan itu adalah intelektual, Tuhan itu juga punya emosional, pikiran, perasaan. Jadi ini Adam. Jadi bukan sebaliknya Bang Juma. Once again, bukan Tuhan yang menyerupai makhluk. Tetapi ini makhluk, ini Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Tuhan. Itu yang pertama, Kejadian 1:6 ya. Kemudian Tuhan itu ada. Kita sama-sama tidak menolak kalau Tuhan itu ada. Bahkan dia itu adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan awal. Nah, tadi itu Bang Juma sudah cukup betul. Ketika menyebut maha awal, makanya di Alkitab yang disebut Alfa, maha awal, dan akhir Alfa Omega itu adalah Yesua, Yesus itu sendiri. Saya pakai data Alkitab, bukan data dari mana ya. Karena ada definisi maha awal, saya kaitkan benang merahnya ke maha awal di Alkitab. Alfa itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri, Sang Kausa Bripa, keberadaan awal. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tadi Bang Zuma kan katakan Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi narasi Bang Juma, kenapa Tuhan itu begini? Itu sebenarnya kan sudah membuat Tuhan sudah dengan selera kita. Seolah-olah kita ini masukkan satu hukum kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di awal saya katakan, sudah benar sebenarnya akal rasio manusia itu untuk menjangkau yang high dimensi itu sulit. Makanya bagaimana caranya kita bisa menjangkau, bagaimana caranya manusia melihat, itu harus yang dari high dimensi, itu masuk ke dalam dimensi kita. Artinya kalau memang dia menyatakan sesuatu, inilah yang kita terima. Bukan kita ini yang membangun-bangun narasi, konsep atau imajinasi. Nah ini yang bertabrakan. Nanti saya akan masukkan mulai dari perjanjian lama, tanah, ya, di mana sebenarnya Yahudi ini adalah yang lebih tua dari Kristen dan Muslim. Kita ini harus berakar dari sana. Karena Islam juga membawa Musa juga Abraham, sama dengan Kristen, maka kita harus stressing point ya, berangkat dari Tuhan Musa, Tuhannya Abraham. Nah, siapa kan begitu. Kemudian bicara logika, dari tadi kita bicara logika ya Bang Juma ya. Logika, logos, itu adalah Yesua itu sendiri. Itu di Yohanes 1 ayat 1, sang logos. Jadi sang logika itu dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sang logikos itu, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya setuju ketika kita berbicara tentang teologi ya, kita tidak boleh hanya bicara rasa-rasa. Harus rasio. Begitu. Nah, rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani. Abraham itu Ibrani. Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian lama, Tuhan ini ketemu sama Musa. Nah, di sini miss-nya, bagi teman-teman Muslim, Tuhan itu, Yesus itu baru turun ke dunia setelah lahir. Salah. Di perjanjian lama Tuhan itu sudah masuk nih ke dimensi kita. Bedanya dengan perjanjian baru hanya masa dilahirkan. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya. Whatever, entah dia mau sekecil atom kek, mau seperti angin kek, mau seperti apa, tapi Tuhan itu masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia. Jadi bukan hanya di perjanjian baru. Jadi gugurlah dikatakan kalau Tuhan itu harus dilihat, makanya dia dianggap ada. Ya, kenapa harus dilahirkan dan segala macam? Tuhan sudah ada di perjanjian lama, sudah turun ke dunia, sudah disaksikan. Terakhir, Shema. Shema itu saksi, hurau, melihat. Jadi bangsa Israel itu melihat
bukan hanya berimajinasi, bukan hanya merasa-rasa, mereka melihat Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru aja gitu, di perjanjian lama pun mereka sudah melihat Tuhan. Itu dia. Thank you.